Ya, Ya, kemarin baru Idul Fitri ini hari kedua nih. iya. Nah, Malah pilek. Baru soal pilek. satu harian kita full ya. Dari Iya. sholat Idul Fitri, keliling silaturahmi, sampai terakhir malam-malam menjelang maghrib. Habis maghrib ya kalau nggak salah ya, ke makam Opa ya. Ya. Ya alhamdulillah, begitulah Lebaran. Iya, jadi nggak terasa ya, sebulan cepet banget. Iya. Cuman ya pasti yang dikangenin tuh momen-momen pas apa ya, mungkin kalau ini pas sahurnya, terus mungkin kalau yang ini kan dulu ada tuh sahur on the road. Oh iya. Ya, tapi kalau Om Kimu nggak ngerasain tuh, mungkin generasi sini ya. Ya. Kalau generasi Mungkin dulu nggak ada itu. Nggak ada. Tapi kegiatan pas sahurnya kan di masjid ada nggak tuh? Dulu. Nggak ada. Itu doang. Bukan di masjidnya, di lingkungan. Iya. Kegiatan di lingkungan. Kalau di masjidnya enggak, di lingkungan yang pada pakai beduk tuh. Iya, bangunin sahur. Bangunin sahur anak-anak kecil. Bang Jali pernah Iya, ikut juga. Om Kimung taruh di gerobak tuh, taruh beduk-beduk gitu. Cuman yang tempat kita tinggal nggak ada ya, mungkin entah karena komplek. Oh iya mungkin. Cuman mungkin yang daerah. sekarang ya. Cuman memang kalau diperhatiin udah nggak terlalu aktif ya kegiatan malamnya ya. Bisa jadi anak-anak muda sekarang, anak-anak kecil yang sekarang ini udah nggak terlalu aktif ke masjid. Remaja-remajanya. Ya, di masjid mungkin aktif, tapi untuk ke situ nggak ada, karena udah main sosmed. Ya kita kalau gambarin sih gambarin di perkotaannya ya. Kalau daerah mungkin masih sama Masih. suasananya. Kayaknya sih Om Kimung lihat masih. Sahur gitu. Nah Masih. terus kalau dulu kalau nggak salah juga bulan puasa tuh full liburan untuk anak sekolah. Oh iya, malah pakai ini ntar sholat raweh di ini. Iya. Dia apa namanya? Catat. Jadi dari gurunya dapat buku. Iya. Nah ya tuh ntar si ininya Tantangan sama. tantangan imamnya ntar ustaz Iya. gitu. Nah kalau Bang Jali kadang-kadang tantangan sendiri sih. Iya, terus saya stempel guru, stempel masjid. Emang ada stempel? Pakai stempel, ada stempelnya. Oh, gitu. Jadi buat dia sholat di situ. Iya, subuh sampai isya taraweh. Iya. Iya benar. Sekarang ada nggak ya anak SD sekarang, anak SD SMP ya? Nggak tahu dah. Aku nggak tahu. Ini nggak pada Tapi ya ini banyak banget tuh ya kenangan. Iya. Kalau cerita masa lalu nih, ini Om Kim mau cerita aja nih masa lalu nih ya. Dari mau masuk momen bulan puasa itu udah banyak banget. Di sebagian besar masyarakat Indonesia itu ada namanya budaya nyekar. Sebelum mau masuk bulan suci Ramadan, itu dia pulang ke kampung, ke lingkungan ke makam-makam, tujuannya memohon ampun, memohon maaf pada leluhurnya, orang tuanya atau saudara kerabatnya segala macam. Nah itu budaya pertamanya. Terus setelah itu masuk malam pertama itu ada munggahan. Munggahan itu apa tuh? Baru Munggahan itu biasa tradisi di Pulau Jawa ya kebanyakan ya. Kalau Sumatera mungkin belum tahu ya. Itu ada ketupat terus segala macam mau masuk malam pertama. Jadi tarawih pertama. Ya, mau masuk malam pertama itu ada munggahan. Dan tradisi-tradisi itu mungkin dari leluhur kita ya, dari Wali Songo segala macam itu kepake. Ntar di hari ke berapa itu ada munggahan. Kegiatannya apa munggahan itu? Iya, cuman ini ketupat doang, baca doa. Besok menyambut puasa. Kayak menyambut aja. Iya, menyambut aja. Ntar baca doa, ntar makan, gitu aja. Sama ini kali ya pas tarawih perbedaan yang ada yang 11, 23. Oh iya, itu ada yang 11, ada yang 23. Kalau almarhum Opa dulu pakai yang 11, 443 gitu. Dan itu Opa lebih cenderung lebih banyak di rumah. Nah, gitu. Ya, jadi kalau tarawih kan ya sunnah jatuhnya ya. Oh iya, gitu. Jadi ya nggak usah jadi masalah perbedaan soal gitu. Suasananya sih yang Bang Jali kayak tarawih itu kayak lebih rame. Iya. Terus selesai tarawih kan di masjid itu jadi lebih hidup. Bener. Kalau ini jadi kadang-kadang ada kegiatan ngajinya kan ya boleh nongkrong di masjid jatuhnya bukan nongkrong ini sampai sahur gitu. Jadi malam suci Ramadan itu, bulan Ramadan itu adalah daya tarik magnet besar untuk anak-anak ya. Iya. Anak-anak di situ diajak untuk setelah, apalagi pas hari puasa pertama tuh. Iya. Maghrib, habis sholat maghrib, buka puasa, terus mereka pada datang. Belum dong, kalau hari pertama belum buka puasa. Enggak, maksudnya di hari pertama puasa. Oh iya. Hari pertama puasa, bukanya, setelah itu makan di rumah bawah, itu cepet mereka langsung berburu. Karena dinungguin sholat isya segala macam gitu. Nah di situ momen-momen kebersamaan, artinya Om Kimung seneng gitu. Sorry, kenakalan kita nih. Ntar lagi sujud, ditarik kakinya. Anak kecil lah kayak gitu. Kadang-kadang lagi dicelentang lah itu. Tapi itu nuansanya apa?
sama orang-orang tua kita dulu dibiarin karena apa? Iya. Biar kita mencintai masjid, Biar nyaman. biar nyaman di masjid. Asal jangan bersuara yang berisik gitu. Nah itu nggak apa-apa gitu. Bukan berarti pembiaran ya, tapi nggak dilarang artiannya supaya dia datang dulu ke masjid Iya. gitu. Nah itu nyaman banget. Nah pelan-pelan liatin kakak-kakak kita nih pada ngaji nih. Iya. Nah pelan-pelan kita belajar. Nah itu nuansanya paling enak. Jadi dibiarkan, tapi ntar segitu selesai ntar juga dinasihatin. Dinasihatin, Bukan dimarahin ya. Ya, enggak, ini belajar ngaji gini. Dan enaknya lagi dulu opa nggak kelarang dulu Masjid Al Murtad itu nggak begitu besar, masih kecil lah musola gitu. Itu tidur di situ, Boleh. banyak yang Iya. tidur. Jadi tidur di masjid tuh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dulu. Banyak ya gitu. Mungkin sekarang mungkin ya, tapi mungkin Tapi nggak tahu ya. Cuman kalau yang dulu masjid itu kayak buatin tempat istirahatan. Iya. Cuman ya nggak tahu ini beberapa masjid yang kadang-kadang kita tuh kalau keliling kayak pulang kerja mau sholat isya, kadang masjid itu selesai sholat isya udah dikunci. Oh iya, Beberapa sebagai masjid. tempat sekarang ini juga ya. Gitu. Jadi ya entah mungkin kasus Banyak lah, kejahatan. banyak masalah. Jadi, cuman kan agak untuk yang orang yang keliling yang ini kasihan takutnya gitu. Oh iya, untuk sholat ya. Iya. Gitu. Nah, Om Kim mau lanjut nih Bang Jali nih. Iya. Nah, sampai menjelang subuh itu, nah ini yang hebat. Kita ini harusnya kan kalau keluarga Om Kim itu biasanya jam 4-an lah. Subuh jam sekali jam 4-an. Ini jam 2 nih, anak-anak udah pada bangun nih. Iya. Jam 2, jam 3 bangun, buru-buru keluarin gerobak, keluarin beduk. Iya. Udah dah. Aduh, ingat pakai sarung kayak begini untuk main apa tuh? Iya. Perang sarung. Iya. Waduh. Nah, itu keliling tuh. Bangunin orang sahur. Jam 2-an tuh ya. Jam 2, jam 3. Iya. Tujuannya sih bukan untuk sahurnya, tujuannya ibu-ibunya itu supaya mempersiapkan Ya, makanannya, bisa masak segala macam. Nah, ntar sahurnya mungkin sekitar jam 3 lewat lah gitu. tiap keluarga beda-beda ya. Beda-beda. jamnya. Nah, kalau kita kan jam 4 ya. Jam 4. Nah, seperti itu. Nah, itu enak banget. Selesai sahur, selesai itu sahur pulang udah saat. Iya. Sholat subuh datang lagi. Ya, ke masjid lagi. Sholat subuh ke masjid lagi. Pas habis sholat subuh itu ada yang katanya namanya cinta subuh. Apa tuh? Keliling. Ngapain? Jalan kaki, olahraga. Ada yang dulu ada lapangan segitiga, lapangan segi 4, gelanggang remaja Jakarta Utara. Itu jalan kaki. Dan itu biasanya anak-anak yang masih nanggung-nanggung, yang masih cita-cita monyet lah. Padahal monyetnya sendiri nggak bercinta, dia yang cita-cita monyet. Itu lucu banget. Iya. Usil-usil lah, usil-usil anak-anak gitu. Jadi lebih banyak kegiatan di luarnya ya. Banyak. Iya. Banyak banget. Jadi mungkin karena perbedaan zaman, jadi sekarang lebih nyaman main di game, main di HP. Jadi begitu ini udah gitu buka-buka. Iya, kalau sahur-sahur. Kim sih ngerasakan mungkin udah beda zaman itu Ya, tadi ya. ceritanya Wah, punya orang karakter masing-masing kayak Toing, buktinya di dalam aja enggak ini. Tapi yang pasti tetap sama itu ya THR Om Kim. Dari dulu sampai sekarang THR ada dong. Iya. Untuk THR. anak-anak ya. Enggak, untuk pekerja juga gitu ya kan THR. Oh Ya, iya. ternyata yang Bang Jali tahu THR itu cuma ada di Indonesia. Jadi THR itu diciptakan oleh menteri itu pada era tahun 50-an, menterinya lupa siapa, nanti Bang Jali cantumin. Jadi THR itu ditujukan awalnya untuk PNS atau pegawai negeri sipil. negara, iya gitu. Jadi mendapatkan uang, tapi dulu itu sistemnya ya ini nggak tahu bener apa enggak ya, itu nanti dipotong tiap per bulan-bulannya. Jadi kayak uang sisihan begitu dulu sistem awalnya. Jadi gajinya misalnya 5 juta, jadi 4.900.000. Enggak, jadi 4,5 dulu yang bulan ntar dikumpulin di THR kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi uang dia doang ditanam, disimpan ya. Tapi setelah perkembangan ini makin banyak perubahan, makin banyak ininya, dan bahkan ya ini nggak tahu entah benar apa enggak, di zaman beberapa berita yang menjadi tangkap itu THR itu akhirnya bisa dirasakan oleh nggak cuma PNS doang, karyawan-karyawan swasta dan juga yang lainnya. Itu ada demonstrasi dari organisasi buruh lah ya gitu. Nah, buruh itu kan dulu di zaman dulu bukan melekatnya, istilahnya ininya ke sayap kiri atau komunis gitu. Jadi ada yang bilang THR ini produk komunis, ya ini mah pendapat masing-masing lah kayak gitu. Cuman yang pasti THR itu cuma ada di Indonesia. Gitu. Cuma ada di Indonesia. Uang mungkin bahasanya beda kali. Cuma yang pasti THR itu ya ada di Indonesia. Yang pastinya uang yang dapat pas hari raya itu ya di Indonesia doang adanya kayak gitu sih. Nah, Om Kim, THR paling gede yang pernah didapat kapan? Maksudnya THR pekerjaan apa masih anak-anak nih?
Iya, kalau anak-anak kan uang ini, uang Ya, THR lebaran. juga, THR Ya. tunjangan hari lebaran juga. Pas anak-anak dulu deh. Iya, waktu masa opa. Iya, Opa waktu berapa? masih Yang ngasih siapa, orang tua? opa. Enggak ada namanya angku, paman. Itu Iya. lumayan tuh. Iya. Pokoknya kalau ke sana setiap lebaran, kalau ke angku pasti kita buru-buru datang Iya. siap. Jadi Itu, kan- Iya, terus alhamdulillah itu gede tuh. Kalau nggak salah waktu itu 10.000 apa? zaman tahun 80-an. Iyalah segitu gede itu 10.000. 80-an udah setahun Gede lah, gede lah itu gede. Dan kita, Bo- nah enaknya sampai sekarang mungkin anak-anak kecil sekarang gitu. Nih, ini yang sering ngasih duit nih. Oh, diincer. Diincar. Ini. Pasti dia datang gitu. Iya. Pasti ngikut gitu. Kalau Om Kimo dulu gitu. Iya. Bawa dompet nggak? Jadi anak kecil bawa dompet. Dulu kayaknya enggak ada. Tapi kantong banyak. Kayak gini kantong banyak. Iya. Dompet enggak ada, kantong banyak. Ya kan kalau Bang Jali dulu waktu kecil disediain dompet. Iya. Uangnya uang baru juga nggak dulu? Uang baru. Gitu. Dia tahu ngumpulin dari mana. Uang baru itu pasti uang baru. 10.000 ya. Untuk kalau Bang Jali kapan? Bang Jali cenderung rata sih ya. Cuman udah paling gede dulu 100.000. Tapi waktu SMP ya lumayan lah. Udah Ya, ya. cuman lupa yang ngasih siapa, cuman yang pasti dapetin Iya, kayak gitu. Nah kalau pas udah kerja paling gede Ya waktu kerja di perusahaan salah satu perusahaan Susu. nasional, perusahaan susu, Oke. itu alhamdulillah gede. itu 1 kali gaji atau lebih dari gaji saat itu? Satu kali gaji. Satu kali Nah, gaji. yang 1,5 gaji ya ini yang sekarang Sekarang mau ini ya? kerja ini. Oke. 1,5 gaji. Ya, gitu. Kalau- Cuman kalau yang dulu kan ada THR, ada di akhir tahun ada suka ada tambahan bonus lah, bonus apa? Kalau orang bilang gaji ke-13 ya? Ya. Ya gitu. Kalau Bang Jali ya waktu kerja awal-awal di minimarket ya 1 kali gaji doang. Oh iya, sekali gaji gitu. Ya apalagi ya kalau lebaran ya dikangenin lebaran kue. Takjil. Takjil kan yang biasanya no, kayaknya Tapi sebelum ke kue nih, nuansanya dulu Bang Jali. Itu Ya. nuansanya dulu nih. Ini gara-gara Bang Jali sih jadi Om Kimu bernostalgia nih. ya nggak apa. Om Kimu bernostalgia Ya kan mumpung udah melewati Ramadan dan suasana masih lebaran ya kan ingat-ingat lah Iya. kejadiannya. Entah Nih. pas sekarang, entah pas yang dulu. Nih sebelum ke THR segala macam lebaran nih. Itu malam takbiran Bang Jali. Oh iya, jadi malam takbiran tuh enak banget. Bang takbiran Jali. ya. Jadi pas udah mau lebarannya ya. Iya, Oke. itu malam takbirannya Kenapa itu. tuh yang bikinnya? Itu yang enak banget tuh. Dulu ada beca. Itu sama lagi-lagi gerobak ya, tapi kebanyakan sih beca lah. Itu nyewa kita. Itu berapa beca, 2-3 beca tuh nyewa sebelum pergi ke tempat yang paling besar. Oke, di mana tuh? Tempat yang paling besar ada di Monas gitu. Biasanya ngumpulnya di mana? Ngumpulnya di Monas. Tapi itu berangkatnya sekitar jam 11-an. Nah, menjelang habis isya itu kita keliling dulu nih. Pakai beca tuh. Enak banget tuh. Takbiran. Takbiran keliling. Allahu Akbar, Allah. Itu seputar situ dan ramainya bukan main. Itu Om Kimun menemukan suasana apa ya? Bahagia, senang. Sorry. Karena Om Kimun dididik dari kecil puasa full. Jadi kebahagiaan itu benar-benar terasa gitu. Iya. Bukan sekedar cuma menyambut hari rayanya aja, tapi pada saat dari hari pertama sampai hari terakhir itu benar-benar dirasakan banget gitu. Iya, iya. Nah itu, wah enak banget. Takbiran segala macam. Nah pas jam 11 dikumpulin tuh sama yang gede-gede itu patungan. Nah Om Kimung suka minta duit ke Oma. Ya. Cuman Oma suka nggak ngasih karena takut bahaya. Iya. Karena kalau takbiran di tempat yang lain itu suka pakai petasan segala Iya. macam. Nah cuman Om Kimung suka ngumpet-ngumpet. Gitu suka ngumpet-ngumpet. Nah Opa suka ngasih. Kalau Oma enggak, ikutlah ke mobil yang gede. Nah itu pergi ke Monas. Nah biasanya kita yang anak-anak kecil itu kan truk gede tuh, Iya. tinggi. Nah kita cuma gini doang anak kecil. di sela-sela gitu. Takbiran Allah. Kalau anak gedenya pada duduk di atas. Iya. Allahu Akbar, Allah. Ya Allah enak banget. Dan nyampe di Monas kita turun itu cung langsung kembang api. Nah cuman memang yang sangat diriskan ini ya ada beberapa insiden itu yang kadang-kadang kita yang ya tercederai lah Iya. nuansa takbirannya gitu Bang. Karena kan kalau nggak salah udah dilarang ya keliling takbiran. Oh yang sekarang ya? Iya. Yang sekarang ya? Karena Anak Jung telah lebih banyak apa ya nggak baiknya lah gitu. Karena Iya. malah kayak berantem, tawuran lebih banyak kayak gitu. Yang seperti yang mungkin tahu juga katanya sekarang ini ada itu apa puasa sahur apa? Apa sahur apa? Kalau menurut, Soundroad. Ya, itu juga Kalau mungkin nggak nggak ada dulu. jadi ya berbagi pas sahur gitu. Ya sebenarnya sih tujuannya baik-baik, cuman kadang kan malah digunakan malah hal yang inilah. Iya, Ada tujuannya saya, baik, tapi iya. ada penyimpangan, ada dampak lah. Nah, terus masuk paginya Bang Yali. Lebaran. Lebaran itu mata masih ini
Om Kimung garis-garisin untuk saf. Oh, di masjid. Iya, Om Kimung ikut-ikutan tuh. Iya. Nah, ini terus garis. Nah, yang repotnya pas menjelang sholat Idul Fitri, udah sholat, khotib naik. Ngantuk. Enggak ada semalaman ngantuk. Sholatnya cuma sih. Iya. Nah, itu nuansanya. Nah, selesai sholat, selesai khotib, bubar, semangat lagi. Oh, lagi. Om Kimung juga bingung, kok bisa gitu ya? Ya pasti bangun lah mau ngapain lagi. Nah, pas semangat lagi, karena apa? Ada tokoh-tokoh masyarakat di situ yang termasuk Opa. Iya. Opa itu suka ngantri dikasih, dan lingkungan situ kalau nggak ke rumah parasit itu nggak ini itu. Iya. Karena alhamdulillah Opa pada saat itu ada lah, jadi sering berbagi itu Bang Jali. Jadi ya secara keseluruhan budaya dari dulu sampai sekarang sama. Sama. Ininya apa namanya, tradisinya ini cuman ada perubahan apa ya, kayak sikap dari tiap-tiap zamannya ya. Maksudnya pas anak-anaknya dulu begini, sekarang begini. Oh iya. Gitu doang sih, karena perkembangan zamannya kayak gitu ya. Ya, perkembangan zaman kayak Nah, Lebaran pasti identik sama makan-makan. ya, makan-makan. Makan-makan pasti yang ada di Lebaran tuh kayak opor, sopat pastilah. Ya. Oh, apalagi ya, opor. Pokoknya yang bikin panas dalam lah. Iya. Kenapa ya makannya? Iya. Mau bikin panas dalam. Iya, kayak udah santan. Dan itu otomatis harga daging berlipat itu naik ya. Iya, pas belum Lebaran udah naik. Iya. Terus kue pastilah kue. Kalau Bang Jali apa? Kalau Om Kimung dulu kue wajib yang warna-warni kayak minyak itu, apa kertas minyak. Yang pasti mah nastar ya kalau Bang. Oh, iya, nastar ya. Dari kecil suka nastar. Om Kimung wajib gitu tuh yang dulu tuh. Nastar kue. Ya, Rengginang tuh dulu. Oh. Rengginang. Kalau rengginang ini makanan unik soalnya. Itu makanan penipu kalau Om Kimung. Iya, karena ada di Kaleng Kongwan. Jadi kaleng Kongwan bekas Lebaran tahun lalu. Iya. Ini, nah yang kaleng Kongwan yang baru beli pas ini itu masih segel tuh. Jadi makanya kaleng yang menipu gitu. Rengginang itu makanan penipu Iya, itu. gitu. Sampai sekarang masih ada ya kali ya. Enggak, masalahnya kenapa soalnya nonton kaleng Kongwan. Nggak tahu dah. Kena kayak nggak ada kaleng lain. Iya, nggak tahu dah. Chat, pas dibuka, ya rengginang. Iya. Tapi enak. Iya, jadi banyak makanan gitu ketemu sama keluarga. Ya kayak gitu sih kurang lebih ke semua keluarga Sobat Kimung juga pasti ngalamin hal yang sama gitu. Yang pasti kangen lah gitu. Kayak gitu sih. Iya. Nah, habis itu setelah Lebaran itu apa kemana? Balik lagi ya, yang kerja, yang sekolah. Enggak, ada lagi Bang Apa? Jali. Tradisi selesai ke lingkungan, ke orang tua, lingkungan, kerabat, saudara-saudara yang dekat, udah itu ke makam. Oh iya, kalau kegiatan Ah. ya maksudnya kirain Bang Jali setelah Lebaran ya udah. Ya, balik maksudnya gitu. ritual itunya, peristiwa hari rayanya. Itu lebaran makam. Iya. Itu makam ngantri Bang Jali. Iya. Dan makam itu uniknya di Indonesia ini, itu Indonesia itu benar-benar negara, kalau menurut Om Kimung tuh rakyatnya dermawan. Tapi banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Kita tanpa terasa pada saat kita pergi berziarah ke makam di hari raya, itu kan duit ada. Iya. Dan itu dimanfaatkan, sebenarnya bukan oknum juga, memanfaatkan momentum. Iya. Sebenarnya bukan oknum juga, mungkin ya udah kebiasaan lah. Kalau sorry Om Kim minta mohon maaf, itu bukan oknum, tapi memanfaatkan momentum. Nah, kadang-kadang kalau dia bener ngerapinya, Oh ini pembelian yang bersin makan. ya kalau bener ngerapinya oke lah Mas ini. Kadang-kadang cuman Buat kelihatan aja. Ya. kelihatan aja. Jadi seolah-olah seperti pengemis yang berkedok gitu. Iya. Tapi kalau yang bener-bener kerja itu kayaknya senang. Itu kita beramal, makam leluhur kita atau siapa yang kita kunjungi itu dirapin. Kita sama-sama sakit batuk nih. Jadi kalau Om Kimung melihatnya adalah ini budaya ini apakah ada di luar negeri, Bang Jali? Kalau Ya. Om Kimung taunya di Indonesia aja. Kalau budaya berkunjung ke ziarah di beberapa negara ada. Ada ya? Ada. Oh, Cuman kan yang pasti kan namanya juga Idul Fitri. Sama itu untuk menyucikan diri, meminta maaf. ya. Ya pasti berkunjung ke orang-orang yang entah yang masih hidup, bahkan ke yang sudah meninggal, gitu. Apalagi ke orang tua dan segala macam kan gitu. Di luar juga masih ada juga orang-orang Ada beberapa. yang ngedoain terus ngebersihin begitu. Kalau itu mungkin enggak ya, cuman kan yang pasti beda-beda lah. Gitu Tapi ya. yang pasti berkunjung ke makam ada. Kan makam luar negeri kan nggak pakai tanah, ada yang pakai batu. Oh gitu. Iya, beda-beda. Gitu. Tapi hebatnya di Indonesia itu semua menjadi dermawan spontan. Ya, yang Dermawan kadang-kadang- spontan itu tanpa terasa kita Iya. dengan
dengan ringannya memberinya nggak pakai hitungan berapa ya? Iya. Gitu loh. Ya, karena kan momen berbagi. Jadi ya siapapun mau keluarga mau apa. Ya, cuman yang salah kan ya kalau memang beneran kerja tulus ya itu silakan. Oh ya. Cuman kan kalau Bang Jali nggak ada masalah sih kalau untuk yang kadang-kadang kan kalau kita perhatiin ya ini bukan menjelekkan ya. Kalau kita begitu kelar sholat id kadang tuh berkerumun tuh. Maaf, pengemis-pengemis. Oh ya, itu juga ya. Jadi kayak ya memahami. apalagi kalau kita tahu di berita pengemis-pengemis kayak gitu penghasilannya lebih beda. Apalagi menjelang Idul Fitri itu manusia gerobak. Iya. Itu banyak banget. Itu musiman tahu dari mana. Tapi yang Om Kim ngomongnya gagah-gagah. Ya. Masih gagah, masih sehat. Tapi itulah Indonesia lah. Karena Indonesia itu benar-benar negara dermawan. Jadi cerita lah buat keunikan Indonesia bahwa ya gini negara Indonesia ada tradisi mudik, ada tradisi THR, ziarah. Apalagi nih mudik nih. Mudik. Waduh, enak banget Bang Jali nih. Mudik nih. Ziarah udah. THR udah, makanan udah ketemu, mudik. Iya. Pernah mudik nggak? Mudik kok yang terakhir sama Bimong itu 2008 berarti 15 tahun yang lalu ya. 2008 maksudnya ya? Iya, 2015 ke Padang. 2008 nggak maksudnya? Iya, pas Bang Jali SMA. Satu mobil bus ya kalau misalnya. Bis keluarga besar. Satu bus keluarga besar. Itu ke Padang, udah naik dari Jakarta ya. Iya dari Jakarta. 2 malam, 3 hari 2 malam, atau 4 hari 3 malam. Enggak 48. Berangkatnya doang. Oh iya, 30 Enggak, waktunya. Iya, 36 jam kalau nggak salah. Iya, 1,5 hari. Pokoknya lain lah, lumayan lah. Pokoknya tidur di jalan. Iya lah. Tapi sekarang sih mungkin udah bagus. Sekarang kalau udah lebih cepat mungkin sekarang. Dulu kan masih jalur jalur pokoknya itulah serem-serem lah gitu. Nah, Om Kimong kan istilahnya dulu waktu kecil sering mudik kalau Bang Jali kan itu doang. Karena soalnya nggak ada siapa lagi mau tengok. Ya. Jadi gimana, Bang? Jadi gini, Bang Jali, ini orang seberang, orang Sumatera beda dengan orang lingkungan Jawa ya. Iya. Karena Jawa kan dekat, mungkin tiap tahun satu bisa. pulau lah. Iya, satu pulau. Tapi kalau orang Sumatera itu jauh. Bukan Jawa artinya dekat juga sih, cuman artiannya apa? Om Kimung yang Om Kimung tahu apa itu? Merantau dengan satu baju, dia pantang atau malu kalau pulang dengan satu baju lagi. Minimal dia ada koper. Jadi artinya seperti itu gitu. Jadi kalau dia nggak bawa duit yang banyak, nggak berasa, nggak ini, itu kesana itu malu. Tahun 2008 itu Om Kimung datang ke sana itu bawa duit. Kenapa? Ponakan, nini, mama, segala macam itu saya berikan. Karena apa? Dianggap mereka perantau itu sukses. Karena udah menyeberang pulau. Beda untuk yang di Pulau Jawa mungkin. Nah, jadi bisa bilang minta 5 tahun pada saat itu apa? Minta berapa tahun gitu. Tapi ada juga lingkungan yang kalau udah merasa berhasil ya tiap tahun ada juga gitu. Tergantung kemampuan finansialnya gitu. Nah, pada saat itu Opa yang Om Kimung tahu sebelum benar-benar berhasil itu ada sekitar 3 tahun, 4 tahun setelah itu ya alhamdulillah bisa setahun sekali, 2 tahun sekali gitu. Nah, kalau Om Kimung sendiri pribadinya gitu, pengalaman pribadinya yang paling bukan masalah ininya, masalah memorable tuh ini terkenang banget nih Bang, Om Kimung kenal banget. Ada nggak mas perjalanannya itu? Apa ya? Ya itu 2008 itu aja. Kalau sendiri nggak ada sih pulang kampung di hari raya itu nggak ada. Kecuali sama opa sama oma. Ya itu. Jadi 2008 pas keluarga besar. Ya? Keluarga besar yang satu mobil tuh, satu mobil bis itu. Ya itu. Selebihnya nggak ada. Ya makanya budaya pulang kampung itu untuk orang seberang. Kalau kayak Om Kim udah lahir di Tanjung Priuk ya, udah lahir di Kebun Wangi, kayaknya udah nggak begitu ini gitu. Bukti kayak sekarang kita happy aja di sini. Malah kita mikirin kampung kita. Malah kita mikirin mau kemana ya? Kita mau liburan kemana ya? Gitu. Nah, karena apalagi di zaman sekarang transportasi lebih gampang dibandingin dulu. Oh iya. Dan komunikasinya juga lebih gampang. Video call bisa. Iya. Zaman dulu mungkin kirim-kiriman surat kali. Oh ngeri. Pas kita mau berangkat aja, kalau misalnya tengah malam nih, udah nyampe di ini Kemuning, Palembang, itu kita ngeri. Mendingan masuk hotel dulu. Besok pagi baru jalan, karena rawan perampokan. Jadi gampang, enak sekarang gitu. Iya, karena sekarang kan contoh kalau misalnya kan kayak perantau dari daerah ini nggak pulang pun sebenarnya masih bisa tatap-tatapan. Oh iya. Video call. Kalau dulu kan mungkin sekedar telepon, suara doang, cuman nggak ketemu. Kalau sekarang kan ya virtual aja bisa gitu. Jadi kayak ada caranya untuk ketemu tatap mukanya gitu. Meskipun ya beda lah suasananya bagaimanapun. Bang Jali, sebenarnya bukan masalah, pertama beda suasananya. Kedua, gengsinya juga Bang Jali.
seorang perantau, kalau dia sudah berani perantau, meninggalkan kampung halamannya, kalau dia pulang, dia nggak bawa duit, atau dia nggak menghasilkan apa yang dia rantau ini, itu gengsi jatuh. Makanya pada saat dia pulang kampung itu, ada aura, nih gue berhasil loh. Apa, pasang dada, nih gue berhasil loh. Enak. Dan orang di kampung pun mendoakan, ya Allah, ini berhasil begini. Jadi beda kalau dengan video call gitu loh. Nuansanya seperti itu. Ya jadi itu sih paling kegiatan-kegiatan yang bakal kita kangenin di Ramadan, ya kan. Nah, ya mungkin Sobat Kimung juga punya ceritanya sendiri ya. Pengalaman masing-masing, tapi ini pasti pengalaman. Kirim di komentar. Ya, pengalamannya Om Kimung saat dari kecil hingga sekarang gimana, pengalaman Bang Jali dari kecil hingga sekarang gimana. Yang pasti semoga aja kita bisa ketemu lagi di Ramadan selanjutnya. Jadi biar apa ya, bisa menjalankan ibadah terus lah. Amin. Oke, itu aja ya Om Kimung ya. Pak, Sobat Kimung kalau punya cerita-cerita unik ya, ditulis di komentar aja gitu. Oke, itu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.